warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Ela Amiati SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sayu Bersih Nurjati Cirebon. Perkenankan, hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025 akan menampilkan praktek pembelajaran dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, SDN Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Adit. Silakan ke depan. Sebelum kita belajar, maka baiknya membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih kepada Adit yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sebagai penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Saudara hadir? Iya. Ya. Terima kasih. Arif Ainur Rahman. Adini Iskandar Taudi. Albi Khairul Zulkifli. Alullah. Afira Kanza. Afira. Aprila Najma. Dea Siva. Elsa. Fania.
Muhammad Fikri. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Terima kasih. Sebelum ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna dan arti dari masing-masing Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ya, kenapa tujuan dari pembelajaran yang harus menjelaskan tentang makna dan arti dari Asmaul Husna ini? Dikarenakan kita pada saat ini akan mempelajari materi tentang nama-nama Allah, itu yang tercantum dalam Asmaul Husna. Namun sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana kita dapat merasakan akan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba acungkan tangan. Ya. Oh iya, kita dapat bernafas. Apalagi selain dari itu? Iya, apabila kita dapat bergerak. Selanjutnya apalagi? Alhamdulillah dapat berbicara. Ada lagi? Dapat mendengar. Iya, hebat. Nah, semua itu dari kita dapat berbicara, bergerak, melihat, mendengar, itu merupakan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah tidak berkuasa atau tidak berkehendak kita untuk tidak bergerak, maka kita akan bergerak atau tidak? Tidak. Apakah kita akan bernafas atau tidak? Tidak. Nah, jadi semua itu atas kehendak dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita ke materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Rekan-rekan, semuanya berdiri. Semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. 1, 2, 3. Ikut tepuk tangan, tepuk tangan. Ikut tepuk tangan, tepuk tangan. Ikut tepuk tangan, tangan ikut tangan, ikut tangan. Ikut tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia akan memiliki nama dari Asmaul Husna ini atau sifat-sifat dari Asmaul Husna ini? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Nah, jadi nama-nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna ini mencerminkan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin memiliki sifat-sifat dari Asmaul Husna ini. Mengapa kita dianjurkan untuk mengetahui dari nama-nama Asmaul Husna ini? Ya, apa? Nama siapa? Ya, bagus. Dapat mengenal dari sifat-sifat Allah. Kemudian selain dari itu, dengan kita mengetahui dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, maka kita akan bagaimana? Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus. Selanjutnya, Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu tentang Al-Qawiyyu.
Adit coba Dit, Al-Qawiyyu artinya apa Dit? Yang maha kuat. Ya, Allah yang maha kuat. Coba kita bandingkan maha kuat yang dimiliki Allah dengan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Ada yang bisa membedakan tidak? Kekuatan Allah dapat menciptakan alam semesta beserta isinya. Sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh manusia seperti apa? Oh, mengangkut barang, kayak begitu. Nah, ada lagi yang bisa membedakan? Apa Dit? Kekuatan yang dijelaskan Allah itu dapat apa tadi menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu hanya terbatas, ya kan? Apakah manusia mungkin saja bisa mengangkat misalkan berat 100 kilo misalkan mungkin, ya kan? Atau ada juga yang bisa mengangkat misalkan kayak kendaraan, ya kan? Tapi hanya sebatas itu. Nah, kalau untuk kekuatan yang dimiliki oleh Allah itu sangat tidak terbatas. Misalkan dengan adanya bencana alam ya, sangat mudah oleh Allah, ya kan? Air laut yang tenang dapat tumpah ke daratan, ya kan? Nah, itu adalah contoh kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu tidak boleh memamerkan dan menunjukkan kekuatan kita. Karena lain misalkan kita itu diberikan oleh Allah banyak harta, ya. Terus, nah, dengan kekuatan harta yang kita miliki itu, misalkan kita rumahnya besar, kendaraan juga banyak. Nah, kita itu tidak boleh untuk memamerkannya di hadapan orang yang tidak mampu. Mengapa seperti itu? Karena orang yang tidak mampu tersebut akan merasa apa? Sakit hati. Iya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, coba Fikri baca. Ya. Ya. Bagus. Dari yang tadi kita jelaskan, dengan kita memiliki kekuatan harta atau banyak harta, kita tidak boleh untuk memamerkannya. Nah, bahkan kita dianjurkan untuk apa? Membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya Al-Muhyi. Al-Muhyi apa artinya Ajmi? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan. Menghidupkan siapa? Makhluknya. Siapa saja makhluknya itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, seperti itu. Jadi hakikatnya yang menghidupkan makhluk hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Selanjutnya, Ibu di sini mempunyai beberapa masalah. Nah, kita coba lihat. Masalah yang pertama apa? Coba Fikri baca. Masalah satu al-mu'min dan al-mu'min orang yang merasa lingkungan. Padahal lingkungan adalah sumber kehidupan. Bagaimana kita menyikapi hal ini berdasarkan pemahaman al-mu'min dan al-mu'min? Ya, bagus. Nah, jadi permasalahan yang nomor satu ini, masalah yang pertama itu yang berkaitan dengan materi al-muhyi dan al-mu'min. Misalkan orang yang tidak mampu untuk membeli makan pokok, misalkan kayak itu. Nah, sebenarnya kita yang memiliki kebanyakan atau kelebihan harta membantunya untuk membelikan makanan pokok. Ya, seperti itu. Apakah orang dari yang tidak mampu tersebut akan merasa senang atau tidak? Tentunya sangat senang sekali. Ya. Selanjutnya, apa yuk?
Apa dari arti dari al-qayyum? Alula coba sebutkan. Ya, Allah yang maha berdiri sendiri. Siapa yang tahu maksud dari Allah maha berdiri sendiri? Ya, bagus. Tidak membutuhkan bantuan orang lain atau tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Sekarang kita bedakan dengan berdiri sendiri yang dimiliki oleh manusia. Kalau Allah kan maha berdiri sendiri. Kalau manusia mampu tidak berdiri sendiri? Tidak. Nah, bahkan manusia ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Ya, yang tentunya sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Adapun di sini cara mengenali dari sifat al-qayyum. Silakan Albi baca. Ya, bagus. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak membebani orang lain. Yang bagus, Albi. Nah, atau bisa juga misalkan kita mau ulangan. Nah, kan sebaiknya apabila kita mau ulangan terlebih dahulu kita harus menghafal. Jangan bergantung kepada teman kita. Nanti juga aku bisa melihat ke teman yang pintar, misalnya atau mencontek nanti dia. Itu artinya apa? Tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan itu sangat menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Selanjutnya, aku lihat coba baca yang nomor 2. Ya, memiliki keterampilan untuk kebutuhan hidup sendiri. Kenapa kita dianjurkan untuk memiliki keterampilan? Supaya apa? Kaitannya dengan tadi yang nomor 1, supaya kita itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Iya, seperti itu. Jadi apapun bisa dilakukan oleh sendiri. Yang disebut apa? Mandiri. Ya, hebat. Kemudian yang kedua, coba Albi baca. Albi masalah yang kedua. Ya, masalah yang kedua itu berkaitan dengan materi al-qayyum. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Namun terlebih dahulu ibu akan membentuk kelompok ya, membagi kelompok. Silakan untuk setiap kelompoknya ada yang 3 orang dan 2 orang. Silakan duduknya secara berkelompok. Bagaimana? Bawa kursinya, mau pindah. Dan sininya. Berbalik ke sana. Perempuan berapa orang? Ya. Berarti ibu kasih kelompok ini kelompok 1 masalah 1, kelompok 2 masalah 2, kelompok 3 masalah 3. Namun silakan kalian tentukan ketua kelompoknya. Tapi di sini ya kelompok 2. Ya, pokoknya silakan.
kalian berdiskusi ya. Nanti kalian presentasikan ke depan, perwakilan setiap kelompoknya satu orang. Ya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai? Oh, sudah selesai. Berarti sekarang tentukan siapa yang akan menjadi fasilitator atau yang akan membacakan hasil diskusi kalian di depan. Silakan mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Masalahnya, masih banyak siswa yang bergantung pada orang lain dalam mengerjakan tugas. Bagaimana kita menanamkan sikap mandiri berdasarkan pemahaman Al-Quran? Penjelasan. 1. Membangun kepercayaan diri. Maksudnya, membantu siswa untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. 2. Memberikan tanggung jawab. Memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dalam kemampuan siswa secara bertahap. 3. Menjadi contoh. Maksudnya, guru dan orang tua perlu menjadi contoh yang baik dan menunjukkan sikap mandiri. Tepuk tangan kelompok 2. Bagus ya. Apa katanya tadi bisa diambil dari hasil kelompok 2? Hasil diskusinya apa? Ya, jadi kita itu harus membangun kepercayaan diri. Nah, sebagai apa? Penerapan dari sifat al-qayyum. Artinya apa qayyum itu? Diri sendiri. Wah, begitu ya. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Dan selanjutnya, dari hasil diskusi tadi kita dapat menyikapi hal yang masalah yang pertama, yaitu dengan cara apa? Mengurangi dampak kerusakan dengan cara apa? Mengurangi sampah plastik. Apa lagi?
menjaga kelestarian alam. Kemudian dari masalah yang kedua, dia selalu berperilaku mandiri. Salah satunya tadi dengan cara kita membiasakan diri untuk bekerja atau melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Dan yang masalah yang terakhir yaitu cara memotivasi diri. Nah, dalam sifat al-qawiyyu dan al-ba'is, yaitu pantang menyerah, tidak boleh berputus asa. Harus apa? Harus menjadikan kegagalan itu sebagai suatu tantangan supaya kita dapat bangkit kembali. Terima kasih. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai sebuah permainan. Ibu berikan contoh dulu ya. Ini permainan berkaitan dengan nama-nama Asmaul Husna yang tadi kita pelajari. Ada berapa? 5. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya kuat. Yang kedua, Al-Qayyum artinya maha berdiri. Jadi yang ketiga, Al-Muhyi artinya menentukan. Bagus. Yang keempat, Al-Munir artinya mematikan. Dan yang terakhir, Al-Ba'is artinya membangkitkan. Permainannya yaitu mencocokkan nama-nama Asmaul Husna yang terdapat di sini yang tadi kita pelajari dengan artinya. Contoh misalkan Al-Hayyu artinya apa? Ini kotak yang di sini kalian geser misalkan ke sini. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Silakan nanti kalian mencocokkan nama-nama Asmaul Husna ini dengan artinya. Nanti juga kalian dapat melihat hasil dari yang kalian kerjakan apakah salah atau benar. Bentar, silakan kalian pilih dulu. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mengerjakan permainan ini? Elsa dulu, silakan ke depan. Ya, tepuk tangan dulu buat Elsa biar semangat. Ayo, Elsa, silakan. Elsa. Di sini juga ada waktunya, silakan. Biar kalian tahu kecepatan kalian mengerjakan soal tersebut berapa lama gitu ya. Jawabannya benar semua. Sini ada checklist yang 5 ya. Sekarang silakan siapa lagi yang ke depan? Ayo, kelompok 6 silakan. Jawabannya. Nah, jawabannya betul semuanya. Bukan kelompok 6. Waktunya yaitu 17 detik. Sekarang Ibu punya beberapa soal. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa kasih nama.
dahulu. Anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan hasil kerjaan kalian di meja di depan. Bagaimana pesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Tadi yang sudah kita lakukan apa saja ya? Oh, kita tadi sudah mempelajari tentang asmaul husna. Terus sudah itu apa? Berdiskusi, yang kerja kelompok. Sudah itu? Mempresentasikan di depan. Kemudian mengerjakan permainan ini ya melalui aplikasi Word. Dan yang terakhir tadi mengerjakan tes, ya, mengerjakan soal secara tertulis. Baik. Asmaul husna yang kita pelajari itu tentang apa saja? Ada 5 yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat menerapkan contoh perilaku yang diajarkan tadi melalui sesuai dengan sifat dari asmaul husna. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang materi Aku Anak Soleh. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya atau apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adit untuk memimpin